warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami dari kelompok kedua yang beranggotakan saya sebagai moderator Muhammad Limahata, yang dimulai dari sebagai Perkenalkan, nama saya Alvin Nabil dengan NIM 220731. Perkenalkan, nama saya Dipo Oktavianza dengan NIM 22073036. Perkenalkan, nama saya Arif Brady dengan NIM 22073081. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM 22073021. kami di sini akan mempresentasikan materi elemen mesin pada bab 5 yaitu poros sap. Baiklah, untuk definisi dari poros sendiri poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar. Biasanya berpenampang bulat di mana terpasang elemen-elemen seperti roda, gigi atau gear, puli, flywheel, engkol, dan sprocket, serta elemen pemindah lainnya. Poros bisa menerima beban benturan, beban tarikan, dan beban tekan atau beban puntiran yang bekerja sendiri-sendiri atau berupa gabungan satu sama lain. Kemudian untuk pembagian poros, yang pertama berdasarkan pembebanannya. Yang pertama ada poros transmisi. Itu poros transmisi lebih dikenal dengan sebutan sap. Sap akan mengalami beban berputar berulang, beban lentur, berganti ataupun kedua-duanya. Pada sap, daya dapat ditransmisikan melalui gear, puli, sprocket, rantai, dan lain-lain. Kemudian ada gandar. Poros gandar merupakan poros yang dipasang antara roda-roda kereta barang, atau poros gandar tidak menerima beban buntir dan hanya mendapat beban lentur. Kemudian ada poros spindle. Poros spindle merupakan poros transmisi yang relatif pendek. Misalnya pada poros utama, mesin perkakas di mana beban utamanya berupa beban puntiran. Selain beban puntiran, poros spindle juga menerima beban lentur. Poros spindle dapat digunakan secara efektif apabila deformasi yang terjadi pada poros tersebut kecil. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi berdasarkan bentuknya. Nah, bentuk dari poros sendiri itu ada dua, di mana yang pertama itu ada poros lurus dan yang kedua ada poros engkol sebagai penggerak utama pada silinder mesin. Nah, ditinjau dari segi besarnya transmisi daya yang mampu ditransmisikan, poros merupakan elemen mesin yang cocok untuk mentransmisikan daya yang kecil. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kebebasan bagi perubahan arah atau arah momen putar. Nah, hal-hal yang teman-teman perlu perhatikan itu yang pertama, kekuatan poros. Poros transmisi akan menerima beban puntir atau twisting moment, beban lentur atau bending moment, ataupun gabungan antara beban puntir dan lentur. Dalam perancangan poros perlu memperhatikan beberapa faktor, misalnya yang pertama, kelelahan, tumbukan, dan pengaruh konsentrasi tegangan bila menggunakan poros bertangga ataupun penggunaan alur pasak pada poros tersebut. Poros yang dirancang tersebut harus cukup aman untuk menahan beban-beban tersebut. Selanjutnya yang kedua, ada kekakuan poros. Meskipun sebuah poros mempunyai kekuatan yang cukup aman dalam menahan pembuahan, tetapi adanya lenturan atau deteksi yang terlalu besar akan mengakibatkan ketidaktelitian pada mesin perkakas, getaran mesin atau vibration, dan suara. Oleh karena itu, di samping memperhatikan kekuatan poros, teman-teman harus melihat juga menyesuaikan dengan jenis mesin yang akan ditransmisikan dayanya dengan poros tersebut. Nah, yang ketiga itu ada putaran kritis. Bila putaran mesin dinaikkan, maka akan menimbulkan getaran vibration pada mesin tersebut. Batas antara putaran mesin yang mempunyai jumlah putaran normal dengan putaran mesin yang menimbulkan getaran yang tinggi disebut putaran kritis. Hal ini dapat terjadi pada turbin, motor bakar, motor listrik, dan lain-lain. Selain itu, timbulnya getaran yang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan pada poros dan bagian-bagian lainnya. Selanjutnya yang keempat ada korosi, di mana apabila terjadi kontak langsung antara poros dengan fluida korosif, maka dapat mengakibatkan korosi pada poros tersebut. Misalnya propeller shaft pada pompa air. Oleh karena itu, pemilihan bahan-bahan poros atau plastik dari bahan yang tahan korosi perlu mendapatkan prioritas utama. Nah, yang terakhir itu yang kelima, di mana kita perlu memperhatikan material poros. Di
di mana poros biasanya digunakan untuk putaran tinggi dan beban yang berat. Pada umumnya dibuat dari baja paduan atau alloy steel dengan proses pengerasan kulit atau cast hardening sehingga tahan terhadap kausan. Nah, beberapa di antaranya adalah ada baja krom nikel, ada baja krom nikel molybdenum, ada baja krom, ada baja krom molybden, dan lain-lain. Sekalipun demikian, baja panduan khusus tidak selalu dianjurkan jika alasannya hanya karena putaran tinggi dan bebanan yang berat. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis proses heat treatment yang tepat sehingga akan diperoleh kekuatan yang sesuai. Selanjutnya yaitu perhitungan diameter poros. Yang pertama yaitu pembebanan tetap atau constant loads. Yang pertama, poros yang hanya terdapat momen puntir saja. Untuk menghitung diameter poros yang hanya terdapat momen puntir saja atau twisting moment only dapat diperoleh dari persamaan berikut. T per J sama dengan R per tau, di mana T sama dengan momen puntir pada poros, R sama dengan jari-jari poros, dan J momen interior polar. Selain dengan persamaan di atas, biasanya momen puntir pada poros twisting moment juga dapat diperoleh dari hubungan persamaan dengan variabel lainnya. Contoh yaitu yang pertama adalah daya yang ditransmisikan. T sama dengan P kali 60 per 2 kali P kali N. Sabuk penggerak atau belt drive yaitu T sama dengan buka kurung T1 kurang T2 tutup kurung kali R, di mana T1 sama dengan tarikan yang terjadi pada sisi kencang, T2 tarikan yang terjadi pada sisi kendor, dan R yaitu jari-jari puli. Lalu ada poros yang hanya terdapat momen lenturnya saja. Untuk menghitung diameter poros yang hanya terdapat momen lentur saja atau banding moment only dapat diperoleh dari persamaan berikut. M per I sama dengan alpha per Y, di mana M adalah momen lentur pada poros, I adalah momen inersia, Y adalah jari-jari poros, dan alpha adalah banding stres. Untuk poros yang berbentuk bulat, padat, besar, biasanya momen inersia dirumuskan sebagai I sama dengan P per 64 kali D pangkat 4. Lalu selanjutnya yaitu poros dengan kombinasi momen lentur dan momen puntir. Jika pada poros tersebut terdapat kombinasi antara momen lentur dan momen puntir, maka perancangan poros harus didasarkan pada kedua momen tersebut. Banyak teori telah diterapkan untuk menghitung elastik failure dan material ketika dikenal momen lentur dan momen puntir. Nah, materi selanjutnya yaitu yang pertama, maksimum shear stress teori atau base teori. Teori ini digunakan untuk material yang dapat diregangkan, misalnya baja lunak. Yang kedua, maksimum normal stress teori atau Rankine teori. Teori ini digunakan untuk material yang keras dan getas, misalnya besicor, cast iron. Pada pembahasan selanjutnya, cakupan pembahasan akan lebih terfokus pada pembahasan baja lunak mild steel karena menggunakan material S45C sebagai material poros. Terkait dengan maksimum shear stress teori atau base teori, bahwa besarnya maksimum shear stress pada poros dirumuskan tau max sama dengan akar sigma pangkat 2 ditambah 4 XR kuadrat dibagi 2. Dengan mensubstitusikan kebersamaan akan diperoleh tau max sama dengan 1/2 akar
dalam kurung M per W 1 tutup kurung pangkat 2 tambah dalam kurung T per W 2 tutup kurung pangkat 2. Tegangan geser yang diizinkan untuk pemakaian umum pada poros dapat diperoleh dari berbagai cara. Salah satu cara diantaranya dengan menggunakan perhitungan berdasarkan kelelahan puntir, yang besarnya diambil 40% dari batas kelelahan tarik, yang besarnya kira-kira 45% dari kekuatan tarik. Jadi batas kelelahan puntir adalah 18% dari kekuatan tarik sesuai dengan standar ASME. Untuk harga 18% ini faktor keamanan diambil sebesar harga 5,6. Ini diambil untuk bahan SF dengan kekuatan yang dijamin dan 6,0 untuk tahan SC dengan pengaruh massa dan baja paduan. Faktor ini dinyatakan dengan selanjutnya perlu ditinjau apakah poros tersebut akan diberi alur fasa atau dibuat bertangga karena pengaruh konsentrasi tegangan cukup besar. Pengaruh kekasaran permukaan juga harus diperhatikan. Untuk memasukkan pengaruh ini dalam perhitungan perlu diambil faktor yang digunakan dalam yang besarnya 1,3 sampai 3,0. Materi selanjutnya yang 2. Pembebanan berubah-ubah. Fluctuation loads. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pembebanan tetap constant loads yang terjadi pada poros, dan pada kenyataannya bahwa poros itu akan mengalami pembebanan puntir dan pembebanan bentuk yang berubah-ubah. Dengan mempertimbangkan jenis beban, sifat beban, dan lain-lain yang terjadi pada poros, maka ASME American Society of Mechanical Engineers menganjurkan dalam perhitungan untuk menentukan diameter poros yang dapat diterima. Perlu memperhitungkan pengaruh kelelahan karena beban berulang. Untuk yang selanjutnya yaitu poros engkol. Poros engkol atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu shaft. Biasanya mekanik juga menyebutnya sebagai kruk as, adalah sebuah bagian pada mesin yang mengubah gerakan vertikal atau horizontal dari piston menjadi gerak rotasi putaran. Untuk mengubahnya, sebuah crankshaft membutuhkan pena engkol atau crank pin, sebuah bearing tambahan yang diletakkan di ujung batang penggerak pada setiap silindernya. Ruang engkol atau crankcase akan dihubungkan ke roda gila atau flywheel, atau biasa disebut dengan roda mobil, sehingga mobil bisa dapat bergerak. Kemudian yang selanjutnya itu pasak. Untuk pasak, keterangannya yaitu adalah bagian dari mesin yang berfungsi untuk penahan atau pengikat pada benda yang akan berputar. Bagian ini biasanya berupa shaft yang berfungsi sebagai transfer daya dengan gear atau roda gigi, maupun puli yang berfungsi untuk mengatur perbandingan putaran. Dengan pasak inilah diperoleh sambungan yang kuat dan fleksibel untuk dipasang atau dilepas. Adapun beberapa ukuran pada pasak, diantaranya yang pertama yaitu diameter 13 minimal, maksimalnya 17, dalam kurung BS 5 2,5 3. Kemudian yaitu seri ketiga, diameter minimalnya yaitu 24, diameter maksimalnya yaitu 30, 8, 7, 3,5 dan 4. Kemudian selanjutnya seri kelima, diameter minimalnya yaitu 52, 40, diameter maksimalnya yaitu 44, kemudian 12, 8 dan 1,5 untuk lebarnya. Kemudian seri yang ketujuh 45 dengan diameter minimal 45, 52 dan 12. Kemudian yaitu untuk seri 7 52, 08, 16. Yang ke-8 yaitu 68, 68, 18. Untuk yang 9 yaitu 10, 78, 20. Kemudian yang ke-11 yaitu 95, 111 dan 28.
Kemudian yang ke-13 yaitu 135, 150 dan 36. Untuk series yang ke-17 dengan diameter minimal yaitu 240 sampai dengan 260 dengan lebarnya 55. Kemudian yang terakhir yaitu 19 dengan diameter minimal 300. Kemudian diameter maksimalnya yaitu 330. Untuk lebarnya yaitu 70. Nah, di sini dalam catatan ada beberapa kasus yang sering ditemukan dalam pasak. Di antaranya yaitu satu, dalam diameter misalnya terdapat 95 mm lebar pasak dan 28 mm ditemukan aktual lebar pada pasak sebesar 25 mm. Kemudian yang kedua yaitu dalam tabel diameter sama dengan 110 mm. Lebar pasaknya itu 28, ditemukan aktual lebar pada pasak 26 mm. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 2 tentang poros shaft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang aja lagi, goyang. Goyang aja. Apa nanti potong aja.